Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV yang kami sayangi. Bertemu lagi nih kita di program kesayangan yaitu Fikih Praktis Ilmu Maris bersama Ala Ustadz Nizar Saad Jabal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waduh, ketemu lagi, Masya Allah. Iya. Gimana Ustaz hari ini? Ya. Tambah ganteng. Wah, Masya Allah. Nggak boleh puji sembarangan Ustaz. Jadi malu. Lirik-lirikan. Ustaz, gimana kabar sehat Ustaz? Alhamdulillah. Hari ini kayaknya cerah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga ya. Alhamdulillah. Ya, walaupun capek, tapi ya semangat ya Ustaz ya. Semangat. Ya ini Ustaz, menjawab beberapa permasalahan pemirsa. Oke. Masih seputar Fulus. Nah, bagi-bagi duit Ustaz. Iya, ya, bagi-bagi. Yang namanya duit Ustaz ya. Can live without it ya. Tidak bisa hidup tanpa itu. Oh, iya. Kata orang-orang loh. Iya. Itu bahasa Sundanya Ustaz. Bahasa Sundanya ya. Iya. Langsung Ustaz. Oke. Ya, langsung. Siap. Jadi gini, pemirsa Fatwa TV yang ingin berpartisipasi dan menanyakan permasalahannya, jangan lupa bisa ikut bertelepon interaktif di Fatwa TV, yaitu di nomor telepon 021 212 3233. Tiganya ujungnya 3 kali ya. Ulang lagi ya. 021 212 32333. Nah, itulah nomor telepon interaktif. Cepat telepon ya, supaya bisa, waktunya masih panjang, pembahasannya juga masih supaya lengkap dan detail. Baik Ustaz, sambil menunggu telepon kita mulai ya Ustaz ya. Dengan pertama ini masuk di WhatsApp. Nah, ini dari kota Kuala Kapuas. Kuala Kapuas ya. Bapak Agung Abu Rafa. Ya. Gini. Assalamualaikum Ustadz. Orang tua istri Ana, mertua ya, sudah meninggal 15 tahun lalu. Nah, istri Ana yang paling tua dan memiliki adik 6 orang. 5 akhwat, 1 ikhwan. Nah, lantas beliau meninggalkan beberapa warisan, termasuk salah satunya bangunan, tanah, dan beberapa perhiasan yang berharga. Nah, sampai sekarang belum dibagi karena adik-adiknya merasa mampu dan enggan untuk membicarakannya. Terus kemudian, apakah hal tersebut salah Ustadz? Karena tidak langsung dibagikan dan telah tertunda selama 15 tahun. Itu pertanyaan satu Ustadz. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau memang harus dibagi, bagaimana cara membaginya terkait peninggalan tersebut dan apa hukumnya jika ada yang tidak dibagikan? Nah, ini kurang jelas nih. Jika ada yang tidak dibagikan. Nah, apakah ini tersebut akan termasuk menzolimi yang lain? Monggo Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Berkaitan dengan masalah warisan ya, kapan itu warisan itu dibagi? Sebetulnya belum ada dan tidak ada ketentuan dalam syariat Islam masalah kapan warisan itu dibagi. Cuman warisan ini kan berkaitan dengan hak dari para ahli waris. Maka alangkah baiknya hal yang seperti ini itu diselesaikan secepatnya. Karena itu tadi, harta ini bukan milik 1-2 orang saja. Tapi harta ini milik banyak orang. Ya. Bisa jadi yang terjadi di masyarakat itu adalah karena mayoritas tidak menghendaki warisan dibagi. Bisa jadi 1 dari 2 keluarga itu menghendaki dibagi, cuman mau ngomong tidak berani. Ya, malu. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, terlepas dari itu semua, yang jelas warisan ini sudah menjadi milik, warisan ini akan menjadi milik per individu-individu dari para ahli waris itu. Maka tentu dan alangkah baiknya dilakukan pembagian waris itu secepatnya. Ya, dibagi secepatnya agar yang bersangkutan tidak menanggung beban hak dari orang lain. Tentu kita ketika mengandung beban, memikul beban hak orang lain itu kan berat. Kemudian
namanya manusia ya, letak kesalahan, alpa, kemudian lupa, lalai, bisikan syaitan, itu kan setiap saat menghampiri diri kita semua. Jadi alangkah baiknya kita secepatnya untuk membagi itu agar kita tidak dibisiki oleh syaitan, tidak terjebak dalam sebuah fitnah yang jauh lebih berbahaya lagi. Ya. Jadi semakin dibagi dengan cepat, maka itu akan semakin lebih baik dan kita tidak ada beban dan tidak ada resiko yang bisa ditanggung oleh satu dari mereka ini. Ya. Kemudian masalah tadi dibaginya, dibagi sebagian, sebagian lagi nanti disisahkan. Ya tidak ada masalah. Yang jelas ini kan cuma proses waktu saja. Mana yang lebih cepat untuk dibagi. Umpama kalau perhiasan kan dengan cepat kita bisa membaginya. Yaitu mungkin dengan menjual, dengan cara menjualnya itu yang lebih simpel dan gampang. Tinggal datang ke toko emas, dijual, selesai dibagi. Kalau rumah, tanah, itu kan butuh proses pemirsa semuanya. Ya mungkin proses sekarang, tanah yang ini dijual. Ini yang laku lebih dulu, ya ini yang dibagi dulu. Yang ini belum dibagi, ya nunggu pada waktunya. Ya. Tapi kalau ini nggak mau dibagi, ya sebetulnya terserah pada ahli waris. Cuman kita mengatakan ini adalah hak orang lain. Kita takut menzolimi orang. Kalau kita menzolimi orang kan berbahaya. Maka lebih baik kita membagi warisan itu kepada yang berhak secepatnya, tidak kita tunda-tunda lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Seperti itu ya jawabannya. Tapi penasaran nih, Ustaz. Ini kan ibunya meninggal belakangan ya, setelah bersikukuh untuk tidak mau membagikan sang ibu nih, ibu mertuanya. Nah, ketika sekarang sudah meninggal kondisinya, Oktober lalu meninggal, terus kemudian berarti si ibu masih ada hak ya dibaginya harta waris bapak dulu, atau dianggap dua-duanya sudah meninggal? Kalau perhitungan secara waris ini ada hak. Tetap ada hak. Ada hak ibunya. Dihitung dulu ibunya seperti layaknya ibunya ini masih hidup. Nanti setelah itu baru dibagi kembali kepada anak-anaknya. Double, cara menghitungnya double. Oh, gitu. Sebetulnya kalau mau bypass sih boleh-boleh aja. Tapi bisa di bypass. Gimana Pak? Kalau dengan pakai hitung ibu dulu ada, ya. Sama bypass berarti kan gimana? Warisannya pertama istri. Kita bicara ibu itu kan istri. Iya betul. Istri 5 anak perempuan. Umpama kasus bapak ini. Ya. 1 anak laki kan gitu kan? Iya betul. Oke. Ngitungnya seperti ini kan. Maka ibu seperlapan kan? 8. Ya. Karena ada anak. Ini sisa kan gitu kan? Iya. Nah, jadi ini 1/8 bagiannya 1 kan, berarti kan sisanya ini kan? Iya. Maka sisanya 7 kan gitu kan? Iya. Dari 8 kelipatan. Nah, 7 dibagi 2 1 kan gini kan? Gitu ya. Nah, lalu bagian si ibu ini, bagian si ibu dibagi lagi ke sini. Ya, gitu ya. Gitu, ya kan? Tapi kalau mau bypass, sebetulnya sama aja. Ini dianggap nggak ada, kan sudah wafat kan? Ya. Berarti total harta dibagi langsung ke mereka kan sama saja. Masya Allah. Ustaz, ada penelpon masuk nih, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, kami masih menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Di mana? Dari Abdul Aziz di Merauke. Merauke, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, barakallah fiik. Abdul Aziz Merauke ya. Pak. Mau tanya Ustaz. Ya, silakan Pak. Tapi ini di luar tema. Ya, boleh dah. Di tempat kami ada dua wiritan. Yang satu itu wiritannya sama-sama habis sholat. Yang kedua itu masing-masing. Yang saya tanyakan mana yang sunnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya.
Enggak apa-apa, sudah telepon jauh. Udah jauh ya. Agak di luar tema sedikit, enggak apa-apa lah. Kasih keringanan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullahi wa ba'd. Tentu zikir setelah salat yang paling afdal adalah sendiri-sendiri. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah berzikir setelah salat itu rame-rame berjamaah dipimpin. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat yang hidup setelahnya pun mereka berzikir sendiri-sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan, pertanyaan berkaitan dengan waris. Ya itu dia. Jadi yang tadi yang di Agung Abu Rafa di Kuala Kapuas itu bisa dihitung ibunya simulasi ibu ada atau langsung aja. Langsung aja ya. Enggak ada masalah. Alhamdulillah. Hasilnya sama. Hasilnya sama aja ya. Baiklah. Ini berikutnya ada Fulan atau Fulana ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Bolehkah saya izin bertanya mengenai anak tiri? Ya. Apakah anak tiri mendapatkan hak waris? Misalnya, seorang janda memiliki anak, kemudian menikah. Lalu suaminya tersebut meninggal. Apakah anak tersebut dari suami yang terdahulu mendapat hak waris? Ya. Tapi kita jeda dulu Pak Ustadz ya, yang ini. Oke. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dari Pak Irmawan Lampung Barat. Ya, silakan Pak. Silakan. Semasa istri saya masih hidup, saya pernah meminjam emas kawin 10 gram Pak Ustadz. Nah, terus sekarang ini istri saya sudah meninggal. Jadi kemana saya akan membayarnya itu Pak Ustadz? Dengan penjelasannya. Ya, terima kasih Bapak atas teleponnya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Kalau kita pemirsa pinjam uang nih, ya, kita meminjam uang ke seseorang, si A umpama. Berjalanlah waktu ini, ya, berjalan waktu, orang yang kita pinjamin ini kemudian wafat. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya tetap saja hutang harus tetap dibayar. Ya, hutang harusnya dibayar. Saya bayar ke siapa? Ya tentu bayar kepada ahli warisnya. Kita menemui ahli warisnya, yaitu anak-anaknya, kita bayarkan kepada mereka. Ini saya dulu pernah berhutang kepada orang tua kalian. Ini saya sekarang membayar hutang-hutang saya kepada kalian. Jadi serahkan kepada ahli warisnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi walaupun seorang suami kepada istri, istrinya meninggal, dulu pernah berhutang, tetap dibayar ya? Ya, tetap dibayar. Tapi suaminya kan juga ahli waris istri itu. Iya, karena ada ahli waris yang lain, anak-anaknya. Jadi istilahnya dibagi lah ya? Iya. Hitungan juga seperti yang biasa ya, seperti yang benar. waris ya? Baiklah. Nah, tadi Ustadz gimana Ustadz? Kita masukin anak tiri dapat waris nggak? Anak tiri, tadi kan ceritanya anak tiri. Artinya si laki perempuan menikah, sedangkan si laki ini punya anak bawaan, ya. Iya. Yang punya anak bawaan siapa? Misalnya janda memiliki anak kemudian menikah, terus kemudian suaminya meninggal. Dia yang punya anak, yang jelas anak tiri. Janda yang jelas anak tiri. Anak tiri ini kan anak bawaan dari masing-masing. Iya betul. Apakah itu ahli waris? Dia yang meninggal siapa dulu? Ya. Umpama begini, yang bawa anak tiri ini perempuannya ini janda. Ya. Janda punya anak, menikah dengan seorang laki-laki. Ya. Lalu yang wafat si laki ini, si suami ini wafat. Ya berarti anak tirinya ini nggak waris dari si ayah ini. Juga kenapa? Karena dia bukan anaknya dan ini bukan ayahnya. Ya, betul. Begitu pula sebaliknya kalau yang bawa anak itu si laki ini duda, ya menikah dengan janda. Jandanya wafat, maka si anak ini anak tiri tidak dapat warisan. Ya, alhamdulillah seperti itu ya Ustadz ya. Baik Ustadz, ini ada penelpon dari Sumatera Utara nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Apa? Terputus sepertinya. Baik. Iya, baik. Kita sambung lagi, insya Allah semoga nanti ada lagi. Jadi gitu saja, anak tiri nggak dapat, beda-beda ya sebenarnya. Jadi memang begitu juga sebaliknya, jika suami yang membawa maka tidak dapat dari harta istrinya gitu ya. Oke.
Baik, berikutnya ada lagi nih Ustaz. Alhamdulillah. Orang tua saya sudah wafat semua. Punya saudara perempuan semua. Ini kalimatnya lucu nih. Jadi orang tua sudah wafat semua. Oh baik, ada penelpon masuk. Kita pending dulu. Yeah. Lalu lintas terhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz. Dari mana Bu? Dari siapa? Di mana? Dari Ummu Nawaf Jakarta. Oh ya. Baiklah. Silakan Ummu Nawaf. Ya. Ini Pak Ustadz. Ya. Saya ingin menanyakan, ada bersaudara. Ya. Jadi orang ini bersaudara ada 8. 2 perempuan, 6 laki. Oke. Dua-duanya udah orang tuanya sudah pada meninggal dua-duanya. Nah, jadi anak yang pertama ini meninggalkan harta waris yang banyak. Lanjut Bu. Sekarang cara pembagiannya apakah sama sama yang perempuan ini Pak Ustadz? Atau dibagi rata? Sebentar Ibu, ini yang mau dihitung warisannya siapa Ibu? Warisan saudaranya ini. Saudara yang tertua? Iya, dia meninggal. Oke Bu, saudara tertua ini punya anak tidak? Enggak, dia tidak punya anak, tidak punya istri, belum menikah. Oh belum menikah, Masya Allah. Ya, oke, saya jawab Ibu. Ibu bisa dengarkan dari televisinya. Iya. Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini ada kasus seorang yang bujangan. Ya. Ya nggak punya istri, ya tentu nggak punya anak ya. Ya. Wafat, hartanya banyak. Ya. Buat siapa ahli warisannya dia? Orang tuanya sudah pada wafat, berarti warisannya ini buat saudara-saudara kandung. Tadi dikatakan saudara kandungnya ada 8 ya. Ya, 8. 8, Masya Allah. 6 laki-laki, ya 6 laki, 2 perempuan. Ya. Jadi harta warisannya ini dibagi kepada saudara-saudara kandungnya ini, Ibu Ummu Nawas. Caranya bagaimana cara baginya? Tetap lidzakari mithlul hadzil untsayain, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi saudara kandung laki-lakinya dapat 2 bagian, saudara kandung perempuannya dapat 1 bagian. Jadi karena lakinya 6, perempuannya 2, laki 6 masing-masing 2 bagian berarti 12. Perempuannya 2, masing-masing 1 berarti 14. Total hartanya dibagi 14. Nanti laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau dibagi rata gimana? Tidak boleh, ini ketentuan syariat, ini ketentuan Al-Quran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya Ustadz ya. Jadi walaupun si kakak ya, barep ya istilahnya yang paling tua meninggal, tetap dibagi ke saudara-saudara kandung ya. Kalau nggak punya anak ya. Baiklah, ini ada antrean berikut masuk telepon. Ustadz, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ibu siapa? Di mana? Saya Bu Ida. Ibu Ida. Ya. Silakan Ibu Ida. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Pak Ustadz selalu senantiasa sehat-sehat ya Pak, dengan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Didoain ya Allah ibu-ibu yang salihah. Amin. Silakan Ibu. Silakan Bu. Nah ini saya mau bertanya Pak. Nah, mungkin ini di luar sedikit Pak. Begini. Nah bismillah. Itu volume TV-nya. Oh iya, Ibu Ida, televisinya dikecilin dulu. Volume televisinya dikecilin sampai habis. Ibu mendengarkan Ustadz dari telepon Ibu aja. Iya. Ya, dikecilin ya Bu TV-nya sampai habis. Begitu ya.
Ya, telepon sama Ustadz aja langsung dari suara telepon Ustadz ke Ibu ya. Nah, sudah Bu? Pak Ustadz, gini keadaannya. Ya. Seorang istri bekerja, suami bekerja. Ya. Kemudian sang suami ini pergi meninggalkan keluarganya. Keluarganya ini, istrinya ia ceraikan. Anaknya dia telantarkan, nggak dinafkahi. Kita pergi, kita kemana? Kemudian ini Pak, harta-harta ini bagaimana keadaannya Pak? Apakah masih harta suami ada di sini? Atau bagaimana Pak? Sementara dia tidak membiayai anaknya, tidak menyantuni anaknya. Ya, itu harta sebetulnya milik siapa, Ibu? Harta ini milik berdua, Pak. Suami sama istri. Milik berdua ini artinya apakah istrinya juga ikut membeli barang itu? Iya. Ikut membeli? Sama, rumah. Contohnya rumah, Pak. Rumah. Waktu rumah itu dibeli, istrinya ikut mengeluarkan uang, Ibu? Ikut. Ikut ngeluarin uang? Iya, ikut ngeluarin uang. Oke. Terus ada lagi harta yang lain? Harta lain tuh enggak, Pak. Enggak, rumah aja ya? Iya. Ya, berarti yang ditanyain rumah ini sekarang milik siapa gitu ya? Nah, pemilikannya macam mana, Pak? Hartanya. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Ya, makasih ya Pak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Ini dua kasus yang berbeda ya. Jangan dicampur jadi satu. Ya. Kasus apa? Seorang suami ya. Mohon maaf, kita yang di Fatwa TV menjawab pertanyaan berdasarkan yang masuk ke kita. Informasi yang masuk. Ya, informasi yang masuk kita. Kita menjawab dari pertanyaan yang masuk, dari info yang masuk. Ya, mohon difahami ini. Jika, mohon maaf kepada semua pemirsa, jika ada kasus-kasus yang berbeda dengan realita yang ada di lapangan, biasanya itu suka terjadi, berbeda dengan realita yang di lapangan, kami tidak mengetahui dan kami hanya menjawab berdasarkan informasi yang masuk ke kita. Ya, seperti kasus ibu ini. Kita harus membedakan antara perlakuan seseorang dengan keluarga dengan harta warisan. Si suami meninggalkan anaknya, menterlantarkan, tidak memberikan nafkah dan sebagainya. Tentu ini perbuatan zulm, kezaliman, dan ini dosa besar. Tak diingkari bahwa ini dosa besar. Ya. Kemudian satu sisi berkaitan dengan warisan. Si suami yang meninggalkan anak-anak punya rumah, aset rumah di sini ada kepemilikan rumah. Bagaimana dengan rumah? Tetap rumah ini ibu menjadi milik sang suami. Ya, berapa uang yang dikeluarkan suami itulah haknya suami. Bukan berarti suami pergi meninggalkan mereka, terus rumah ini menjadi milik si istri. Kan selama dia pergi saya yang membiayai, saya yang keluarkan. Enak saja, masa nggak dibayar? Nah, ini tidak bisa dicampur aduk ibu, jadi satu. Hak ya tetap hak, kepemilikan tetap kepemilikan. Sikap yang zalim ya tetap itu dikatakan sikap yang zalim yang tidak bisa dicampur antara ini dengan itu. Ya, jadi rumah ibu itu tetap ada bagian dari suami walaupun suaminya pergi dan meninggalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Ustaz ya. Jadi nggak bisa campur aduk. Ya. Saat ini ada penelpon masuk Ustaz dari Depok kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa nih? Arfa. Umu Arfa. Umu Arfa. Ya. Mau tanya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Kami 5 bersaudara. 3 perempuan, 2 lelaki. Kakak kami meninggal. Ayah juga sudah meninggal, ibu masih ada. Itu pembagian warisnya kepada siapakah harta si kakak ini? Gitu. Mohon maaf Ibu, yang mau dihitung warisan siapa Ibu? Warisan kakak. Oke, warisan kakak. Kakak ibu ini punya anak? Enggak punya anak, enggak punya suami. Oh, berarti perempuan.
Iya. Oke. Si ayah masih ada? Nggak ada, sudah wafat. Ibu masih ada, Ibu? Ibu masih ada. Saudara lakinya ada berapa? Ada 2 saudara laki, 2 saudara perempuan. Oke, terima kasih Ibu informasinya. Ya. Terima kasih Bu Arfa. Ya. Gitu, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini pertanyaan semisal dengan yang sebelumnya tadi ya. Oh iya, sama ya Ustaz? Artinya seorang meninggal dalam kondisi bujangan. Oh iya benar. Bujangan, nggak punya istri, artinya nggak punya anak, ya kan? Ahli warisnya buat siapa? Nah, yang pertama dia masih punya ibu, berarti ahli warisnya yang pertama buat ibunya. Kemudian buat 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan kandung. Ya. Si ibu dapat 1/6. Ya, ibunya dapat 1/6, sisanya buat 4 bersaudara. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Sisa setelah diambil dari haknya si ibu. 1/6 dulu diambil kasih ibunya, sisanya itulah yang dibagi kepada saudara laki kandung dan saudara perempuan kandung, laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi diprioritaskan ke ibu dulu? Oh iya dong. Oh gitu ya? Ibunya. Gak bisa langsung sepertam ke harta, anak laki ke harta. Gak bisa gitu? Enggak. Oh. Nah itu semaunya kita namanya. Begitu ya Ustaz. Jadi ibu dulu ya, 1/6, sisanya baru anak-anak gitu ya. Itu kalau warisan kakak ya, saudara ya. Gitu. Taib Ustaz. Alhamdulillah ini ada ada penelpon baru nih masuk dari Riau. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari siapa nih Pak? Saya Muhammad Iksan Pak. Muhammad Iksan. Dari Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Abang Pinang. Abang Pinang, Taib. Silakan. Mau tanya Pak. Ya, kami saudara 9. Terus kedua orang tua udah meninggal. Iya. Adalah meninggalkan warisan berupa tanah, kebun atau rumah. Cuma yang satu adik berpindah agama. Yang satu murtad. Murtad. Oke, kalau apa kan artinya kalau menurut hukum dia tidak berhak lagi. Iya. Terus Pak, saya yang nomor 3 minta minta diselesaikanlah sama abang, kakak sama kakak yang perempuan sama abang. Iya. Tapi mereka tidak mau Pak. Saya bilang kita orang Islam. Kalau kita orang Islam, ya kita ikutkan hukum faraid gitu Pak, hukum fikih itu Islam itu kan. Tapi mereka sering mengulur-ngulur Pak, saya bilang gitu. Kenapa? Makan ya sendesak dibagi aja ketika orang tua kita udah tidak ada lagi. Seharusnya kan ketika orang tua kita masih ada, ya kita bagi. Yang satu udah meninggal. Apa langkah saya Pak sebagai adik dan dari nomor 3 Pak terhadap kakak kami yang paling tua atau abang saya yang laki-laki? Iya. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pak Ihsan dari Riau. Ya. Seperti yang sering kita katakan bahwa harta warisan ini bukan milik kita, bukan milik abang, bukan milik siapa ya. Tapi harta warisan ini milik semua para ahli waris. Ada berapa ahli warisnya? 8, 9. Ya milik 9 orang, milik 8 orang ini ahli waris. Jadi kalau saudara tertua yang memegang semua aset ini, lalu dia berkuasa terhadap aset-aset ini. Dia berkuasa, dia kuasai harta ini. Tidak mau harta ini dibagi kepada saudara-saudaranya, kepada ahli waris. Tentu ini sikap yang zalim, Pak. Menzalimi orang lain. Nah, kenapa?
Karena dia mengambil hak yang bukan haknya dia. Jadi Bapak nasihati saudara Bapak bahwa ini adalah perbuatan kezaliman dan ini dosa besar. Ya. Kalau dilanjutkan, takutnya dia nanti memakan harta yang bukan milik dia. Akibatnya nanti dia memakan barang haram. Dampaknya pada ibadahnya. Ibadahnya biasa nggak diterima, doanya nggak diterima. Kenapa? Karena yang tumbuh dari tubuh dia ini barang yang haram. Ya, anggaplah dia nggak makan, dia cuma nahan. Nah, menahan saja sesuatu yang bukan milik dia itu juga kezaliman. Itu juga dosa besar. Ya. Jadi nasihati kakak Anda bahwa dia tidak berhak untuk memegang harta ini seutuhnya. Ya, maka lebih baik harta ini dikembalikan kepada pemiliknya. Sama aja logikanya begini Pak, Anda dititipin oleh tetangga sebelah Anda karena mau keluar kota. Dititipin apa? Dititipi mobilnya. Pak, saya titip mobil saya, takut hilang. Kan gitu kan? Oke, setelah dia datang dari luar kota, balik mobilnya mau diambil. Anda nggak mau kasih? Nggak, saya nggak mau kasih. Nggak. Gimana? Ya, ini nggak benar Pak. Karena ini bukan harta, harta ini bukan punya saya, harta bukan milik saya. Begitulah masalahnya dengan warisan. Ya, ini bukan punya saya saja. Saya punya hak memang di sini, tapi kan cuma sekian persen. Sisanya yang banyak itu milik mereka ini. Maka kita harus mengembalikan harta itu kepada yang berhak memilikinya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi seperti itu Ustaz ya. Ini mengenai yang murtad gimana? Apa itu? Mengenai yang murtad. Murtad ya, dia lewat ya. Lewat. Tapi kalau kasihan banget gimana Tat? Yang murtad tuh miskin banget. Ya suruh masuk, jangan murtad, masuk Islam. Suruh balik lagi. Nah, kita bicara hukum, tetap dia tidak berhak mendapatkan warisan. Ustaz. Ya, sepertinya acara kita sudah selesai saat ini pertanyaan. Alhamdulillah ada sekitar 7 atau 6 pertanyaan yang masuk nih sudah. 7 pertanyaan. Alhamdulillah ya Ustaz ya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa Fatwa TV yang sudah mendengarkan solusi mengenai waris untuk pemirsa Fatwa TV. Baik Ustaz, monggo ditutup kesimpulannya gimana? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Pemirsa sekalian, Allah sudah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anakmu, fitnah. Punya harta, ujian, cobaan, punya anak. Ujian, nggak punya anak, ujian. Kita punya harta, ujian. Untuk kita jalankan dengan ketaatan kepada Allah. Warisan juga ujian. Untuk kita bagi kepada yang bersangkutan. Ya, jangan sampai kehidupan yang sesaat ini kita pilih untuk kita korbankan kehidupan yang di akhirat. Jadi bagilah warisan yang sudah diamanahkan kepada kita, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Seperti itu Ustaz ya. Baiklah pemirsa Fatwa TV, akhir sudah acara kita. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di minggu depan, tetap di program acara Fikih Praktis Ilmu Waris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.